Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Teman-teman Mahisa Channel yang saya cintai, saya Muhammad Sofi dari tim Mahisa MA Al-Hidayah 1 Purworejo Kelampung Banjarnegara. Ya, di sini saya akan sharing-sharing ya seputar hafalan Al-Quran, karena latar belakangnya di sini MA Al-Hidayah itu memang ada program ekstra penghafalan Quran. Menghafal Al-Quran itu memang gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah, tapi sebenarnya setiap orang itu bisa menghafalkannya, baik itu anak kecil, remaja, orang tua pun itu masih bisa menghafalkan Al-Quran. Banyak, misalnya di Tanzania ya, Afrika, sebuah negara Afrika. Di situ ada adat bahwa seseorang ketika mempunyai anak kecil umur 7 tahun, dia belum hafal Al-Quran, maka orang tuanya akan malu. Ketika di Indonesia, mungkin akhir-akhir ini banyak para penghafal Al-Quran di usia balita, usia SD, SMP, dan sebagainya. Proses penghafalan Al-Quran itu memang membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga juga, pikiran, dan semua yang kita punya dari indera penglihatan, indera pendengaran itu berfungsi juga dalam menghafalkan Al-Quran. Menghafal Al-Quran ataupun belajar Al-Quran itu waktunya memang panjang, tidak singkat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau belajar Al-Quran itu selama 23 tahun ya, kurang lebih 23 tahun. Jadi dalam hal ini, ketika kita ingin belajar Al-Quran, itu tidak usah memikirkan waktu, harus cepat-cepat hafal dan lain sebagainya. Dan juga ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita tidak usah melihat atau memandang guru kita itu siapa, selagi guru itu memang mumpuni dalam bidangnya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau berguru kepada malaikat Jibril. Padahal secara derajat, Kanjeng Nabi Muhammad itu derajatnya di atas malaikat Jibril. Jadi ketika kita menghafalkan Al-Quran, guru kita itu lebih bawah, lebih maksudnya kita itu derajatnya lebih di atas guru kita. Contoh, kita belajar Al-Quran atau seseorang belajar Al-Quran, dia mempunyai gelar S2, terus gurunya S1, itu tidak masalah. Gurunya lulusan SMA, itu tidak masalah, selagi guru itu memang mumpuni dalam bidangnya. Dia punya sanad guru yang tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selain itu, dalam menghafal Al-Quran itu memang pasti ada ujian, cobaan, dan macam-macam. Saya berbagi ketika saya mungkin di pesantren. Kebetulan saya juga termasuk salah satu, alhamdulillah, sebagai penghafal Al-Quran ya. Saya menghafalkan Al-Quran itu sebenarnya pertama karena memang iri dengan teman saya itu. Iri. Nah, saya punya teman, dia hobi bermain atau hobi memelihara ayam Bangkok. Suatu ketika dia bicara kepada saya bahwa mengajak saya untuk hafalan Al-Quran gitu. Lah ketika
posisi itu sebagai saya juga sudah umur sudah banyak juga. Saya berpikir bahwa kalau di umur segini menghafalkan Al-Quran kayaknya saya enggak gitu. Tapi ternyata teman saya tetap punya semangat atau niat yang kuat dalam menghafal Al-Quran, hingga suatu ketika dia akhirnya menghafalkan Al-Quran dan menyetorkan kepada guru Al-Quran. Suatu ketika saya bermain, atau maksudnya main ke tempat dia, saya melihat dia sedang tadarus murojaah Al-Qurannya. Nah, ketika itu saya mencoba untuk menyimak bacaan atau hafalan Qurannya dia. Nah, setelah itu timbul pikiran saya bahwa orang ini kan senang main ayam bangkok, kok dia mempunyai sejo itu apa ya, keinginan yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Kenapa saya tidak? Harusnya saya lebih bisa kan gitu. Awalnya seperti itu, hingga suatu ketika saya akhirnya memutuskan untuk menghafalkan Al-Quran. Itu singkat saja dari saya. Cerita sedikit basic saya menghafalkan Al-Quran sebenarnya diawali dari iri atau iri terhadap teman saya yang menghafalkan Al-Quran itu. Tapi alhamdulillah setelah beberapa waktu saya akhirnya bisa selesai, walaupun sampai saat ini juga harus tetap murojaah, karena menurut saya menghafal Al-Quran itu adalah proyek seumur hidup sampai mati. Jadi sampai kapanpun tetap kita tadarus, kita murojaah dan lain sebagainya. Lah, dalam menghafal Al-Quran itu cobaan-cobaan itu ya juga termasuk ada, karena ujian dari Allah itu sebenarnya untuk meningkatkan kelas kita. Seberapa keinginan kita untuk menjadi seorang penghafal misalnya, atau mungkin belajar ilmu yang lain, itu sama saja. Ada cobaan yang memang tidak menyenangkan, dan ada juga cobaan yang menyenangkan. Misalnya pengalaman saya di pesantren itu ada beberapa memang yang dicoba dari segi ekonomi lah, dari segi sakit lah, dari segi yang lain yang memang itu tidak mengenakan. Ada beberapa teman saya memang yang akhirnya dia tidak kuat atau apa segala macam, akhirnya dia pindah, akhirnya dia tidak melanjutkan hafalannya. Tapi meskipun di tengah jalan kita tidak bisa sampai hafal 30 juz, alangkah lebih baik jika ayat-ayat yang sudah kita hafal tetap kita pertahankan. Ada juga ujian yang memang menyenangkan, mengenakan. Misal ketika kita sedang menghafalkan Al-Quran, tiba-tiba kita diminta oleh orang, misal diambil sebagai mantu atau apa, ditawari ini itu segala macam, itu kan. Kalau iman kita, kekuatan kita, sejak kita, niat kita tidak kuat, kita akan berhenti di situ, di titik itu. Jadi menghafal Al-Quran sampai selesai itu salah satu yang penting adalah kekuatan niat kita itu seperti apa, seberapa. Karena dikatakan juga dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi, dan orang-orang yang
bersungguh-sungguh di jalan Allah, itu pasti akan ditunjukkan jalan seperti itu. Itu yang termasuk kunci untuk sukses menghafal Al-Quran, yaitu bersungguh-sungguh. Lah untuk teman-teman di rumah ataupun dimanapun berada yang ingin menghafalkan Al-Quran, ayo niat kita dikuatkan, jangan tengok kanan kiri, pandang lurus ke depan. Ya, sekarang banyak pesantren yang memang mengunggulkan tahfidzul Quran, bahkan sekolahan-sekolahan seperti Madrasah Aliyah Purworejo Lombok ini juga ada program tahfidzul Quran. Silahkan share informasi ini kepada teman-teman kalian mungkin, atau kalian sendiri yang ingin memang menghafalkan Quran, menghafalkan Al-Quran, bisa menghafalkan di Madrasah Aliyah ini, bisa sekolah di sini. Yang jauh bisa nyantri, atau karena di sini di sekitar MA Al-Hidayah juga banyak pesantren juga ya, kita kerjasama juga dengan beberapa pesantren. Jadi untuk anak-anak yang memang jauh yang ingin sekolah di Madrasah Aliyah Purworejo Lombok, bisa tinggal di pesantren sekitar. Di sini ada sekitar 3 pesantren yang dekat dengan madrasah kita. Ada PPAI Asy-Syafi'iyah, ada Pondok Pesantren Tahfidzul Quran As-Sajadiyah di Purworejo Lombok ini juga ada. Silahkan sharing kepada teman-teman kalian. Lah, terus dalam menghafal Al-Quran itu yang perlu kita tanamkan juga, yang memang penting bagi anak-anak penghafal Al-Quran itu adalah rasa cinta kita. Cinta kita tanamkan kepada Al-Quran yang sangat besar, karena cinta juga salah satu yang akan membantu mensukseskan kalian semua dalam menghafal Al-Quran. Karena pada dasarnya setiap manusia itu rela melakukan apa saja untuk apa yang dicintai. Metode menghafalkan Al-Quran itu banyak. Sekarang banyak ada metode daurah, misal ada daurah, ada metode daurah 1 bulan hafal Al-Quran, itu ada. Tapi kalau kita mengambil kisah dari ulama kita, ulama Indonesia, asli Indonesia, yaitu Simbah Yai Munawir, beliau menghafalkan Al-Quran selama 30 tahunan beliau, karena memang beliau menginginkan untuk sangat kuat sekali dalam hafalannya. Banyak ulama-ulama Al-Quran di Indonesia yang memang hafalan Al-Qurannya itu sangat kuat, dan mereka menghafalkannya bukan 1 bulan, 2 bulan hafal, tapi memang mereka benar-benar menghafalkan Al-Quran dalam puluhan tahun. Itu bukan karena kelemahan memori beliau-beliau, tapi karena memang itu wujud dari cinta beliau kepada Al-Quran tersebut. Beliau tidak mau berpisah dengan Al-Quran. Untuk metode menghafal Al-Quran itu kan banyak, tapi untuk kuatnya hafalan itu harus kita setorkan kepada guru, harus istiqomah dalam murojaah. Saya menghafalkan Al-Quran di pondok pesantren Miftahul Jannah Kroya, dan guru saya Kiai Subhan Al-Hafidh, beliau mengajarkan kepada saya untuk metode menghafalkan Al-Qur'annya, yaitu diulang sebanyak 40 kali. Jadi
Satu ayat itu kita baca 10 kali dulu, kita baca dengan melihat, dan 10 kali berikutnya kita baca dengan setengah melihat. 10 kali ketiga kita tutup, dan 10 kali terakhir kita baca dengan berjalan-jalan atau melakukan kegiatan apa. Insya Allah hafalan kita itu akan kuat. Itu beberapa metode yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, walaupun metode-metode menghafalkan Al-Quran itu banyak sekali. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ini bermanfaat, silahkan share, dan untuk yang ingin bertanya silahkan komen. Insya Allah kita jawab di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.